Oke, jadi kenalin, gue salah satu warga dari Study Indonesia. Kenalin, nama gue Ade. Di sini ada temen gue, Ilyas. Oke, jadi kali ini kita akan ngebahas, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol santai aja gak sih Lu beneran terkait maunya permen? IELTS. Iya, menurut gue lebih asik gitu, biar mulut gue juga Santai. iya lebih santai Oh, kayak iya. gitu. Oke. Kayak yang gue bilang tadi, kita hari ini akan bahas-bahas ya ngobrol-ngobrol dikit tentang IELTS gitu. Jadi kan IELTS itu apa sih sebenarnya? Oke. IELTS itu adalah apa sih? International English Language International Testing System. English, yes, language test. Jadi ini adalah salah satu tes internasional ya, yang sebenarnya banyak orang yang lulus itu juga nggak tahu mau kemana tuh. Sebenarnya ini bukan butuh lulus dulu untuk diambil sebenarnya, karena tes-tes yang kayak gini tuh memberikan exposure terhadap individu supaya bisa punya international exposure juga ya. Kebanyakan orang yang pengen ngambil IELTS itu sebenarnya pengen kuliah di luar negeri, pengen mungkin ya ada juga yang pengen kerja di luar negeri ya, ataupun kebutuhan-kebutuhan lain untuk membuktikan seberapa canggih bahasa Inggrisnya dia gitu. Tapi masih banyak orang yang masih bertanya-tanya nih, gue harus ngambil IELTS, apa TOEFL IBT, apa TOEFL ITP, atau bahkan orang juga masih bingung sama TOEFL IBT sama TOEFL ITP Ya, itu betul apa sih, gitu betul, ya. betul. Gue harus ngambil TOEIC, Duolingo, PTE, banyak sebenarnya. Intinya mereka semua itu tergabung dalam satu kesatuan tes yang dinamakan dengan proficiency test, English proficiency test gitu. Jadi fungsinya ya kalau misalkan kalian bilang jago bahasa Inggris itu terbukti dalam apa gitu ya, dalam tes ini sebenarnya. Cuman IELTS sendiri itu tes yang sebenarnya populer ya, paling populer di dunia gitu. Selain karena memang harganya lebih murah dibandingkan TOEFL IBT, ya juga lebih gampang sebenarnya untuk dipelajari dibandingkan TOEFL IBT itu sendiri gitu, yang banyak informasi agak rancu atau agak abstrak, sulit untuk dicari gitu ya. Dan TOEFL ITP itu sebenarnya juga tidak bisa disandingkan dengan IELTS karena dia itu lebih apa ya, bukan tingkatan internasional sebenarnya kita bilangnya gitu. IELTS TOEFL ITP itu sebenarnya digunakan untuk orang-orang yang tinggal di negara yang belum maju, di mana koneksi internet belum ada gitu-gitu. Oh, kalau yang ITP itu yang paper base ya? Paper base. Dia sebenarnya ada yang computerized juga. Seiring dengan masa pandemi yang beberapa tahun lalu atau mungkin masih sekarang kejadian, itu masih ada sebenarnya TOEFL ITP itu. Cuman memang dia fungsinya bisa menjadi taraf internasional kalau kalian tinggalnya di negara-negara yang tidak memiliki koneksi internet atau koneksi internetnya kurang baik. Contohnya kayak negara apa tuh ya? Ya mungkin negara-negara konflik yang koneksi internetnya belum baik ya. Kita nggak usah sebut negara. Oke. Ya. Tapi kayaknya sih mostly sekarang setiap daerah atau setiap negara sih udah ada internet. Benar. Especially di Indonesia, sebenarnya di Indonesia ini agak sedikit banyak kebingungan ya TOEFL ITP. Orang bilangnya TOEFL doang gitu. Ya, TOEFL itu ada dua ya, TOEFL bahkan, ITP, IBT. Betul. Enggak, soalnya waktu pas gua kuliah dulu juga tuh ngelihat kayak TOEFL tuh ya gue tuh mikir ya TOEFL gitu cuma satu gitu. Ini pas udah sampai ke dunia kerja kayak gini kok ada TOEFL ITP, IBT, PBT. Ya. PBT itu TOEFL ITP sebenarnya, paper based test. Karena TOEFL ITP itu ada dua, ada PBT, ada CBT sebenarnya. Gitu. Yang sebenarnya CBT juga udah lama, cuman baru raise lagi setelah masa pandemi gitu. Dan sepertinya ya gue juga mungkin harus mulai men-research lagi sedikit. Karena masa pandemi, jadi bisa dilaksanakan by online di rumah. Gitu. Tapi dengan certain rules ya, kayak contohnya ada kamera yang harus benar-benar menghadap ke kita. Kemudian kalau kalian pakai kerudung itu telinganya harus kelihatan supaya kelihatan pakai headset atau enggak. Gitu. Kemudian ada beberapa peraturan kayak kalau misalkan mau menghilang dari kamera itu boleh apa enggak, dan of course nggak boleh gitu. Terus kalau misalkan kalian di bagian listening itu harus memperlihatkan catatan kalian, yang catatannya sendiri itu ada certain rules dan strict rules sih sebenarnya. Jadi harus dikasih lihat ke kamera nanti catatannya, dan harus dihapus setelah selesai. Oke. Gitu. Tapi kita spesifik ngomongin masalah TOEFL. Ya, IELTS. Kita ngomongin IELTS ya, berarti di sini ada frequently asked question. Karena kita sekarang akan ngomongin tes yang paling populer di dunia gitu ya. Si IELTS ini sendiri. Kira-kira apa yang mau lu tanyain ke gue? Ya jadi kalau yang gue denger ya, kayaknya tuh exposure orang-orang Indonesia terhadap IELTS itu secara umum tuh kurang gitu kan. Jadi kalau yang gue tahu ya, kalau tes bahasa Inggris ya TOEFL. Yes. Apalagi di Indonesia, kalau misalkan kalian kuliah-kuliah di tempat-tempat yang belum terlalu memiliki exposure, international exposure ya, kayak IELTS ini, mereka biasanya diarahkan untuk ngambil TOEFL ITP gitu ya. Dan biasanya memang udah disediakan preparationnya juga gitu. Cuman sebenarnya kalau kalian udah kuliah,
lebih baik ngambil IELTS sih gitu. Memang harganya jauh dibandingkan TOEFL ITP ya. Kita harus lihat lagi harganya. Cuman dulu tuh sekitar 500-600 ribuan gitu. Kalau IELTS itu udah di angka 3 jutaan gitu. Itu jauh banget memang. Cuman harga itu bukan berarti kalian cuma lebih mahal aja. Exposure-nya juga beda gitu. Ini tingkatannya global, internasional gitu. Dan berlaku 2 tahun ya. Oke, berlakunya 2 tahun nih. Proficiency test kebanyakan berlaku 2 tahun sebenarnya sertifikatnya. Termasuk IELTS itu 2 tahun gitu. Oke, berarti ya mungkin kalau yang membedakan antara TOEFL sama IELTS itu dari segi exposure sama, jadi itu tuh bakalan kepake di mana aja gitu ya. Betul. Terus tadi kalau misalnya gue bisa rangkum, mungkin kalau si IELTS ini, kalau ini bisa kepake, ini tuh sertifikat bahasa Inggris yang ngukur kemampuan bahasa Inggris lu, dan itu nanti bisa dipakai either buat lu study abroad atau buat lu tinggal atau kerja di negara yang berbahasa Inggris. Ya, ada dua basically. IELTS itu ada yang akademik, ada yang general training. Itu yang general training itu sebenarnya dipakai buat kerja ya. Dan sebenarnya kurang populer karena memang penggunaannya untuk kerja gitu. Dan di beberapa tempat yang udah gue dapat informasinya, dengan IELTS akademik sendiri cukup untuk kerja juga. Udah acceptable gitu ya. Dan orang-orang lebih ngertinya kan ke TOEIC ya kalau untuk kerja. Iya. Ya. Dan agak rancu juga sebenarnya kalau buat kebutuhan kerja itu orang biasanya juga ada yang minta TOEFL gitu kan. Kayak di BUMN itu beberapa persyaratannya itu malahan TOEFL IBT atau TOEFL ITP di atas 500 atau 500 pas. Kalau yang gua tahu sih gitu, kalau misalnya ngukur kemampuan bahasa Inggris itu dari yang angka 500 itu minimal tuh 4,5 gak sih? Minimal entah ya, maksudnya ada yang ini masing-masing institusi sebenarnya. Cuma kalau BUMN yang terakhir gua terima tuh 500 atau 600 gitu. Oke, berarti kalau misalnya itu kan tadi kan kalau TOEFL itu ya yang 500-an, yang angka-angka 500-an itu. Kalau buat di IELTS itu dia pakai sistem angka gitu kan? Oh, scale-nya dia dari 0 sampai 9 gitu. Dan dari 4 skill itu dia ada listening, reading, writing, speaking, itu masing-masing 0 sampai 9. Oke, berarti ada 4 skills nih yang dites. Ada listening, reading, writing, sama speaking. So, satu-satu masing-masing itu nanti dia punya nilai sendiri. Betul. Abis itu ntar di jumlah. Oke. Jumlah dan dibagi 4 kalau. I see. Terus kalau kan tadi lu bilang dari 0 sampai 9, berarti possible dong ya gue dapat 0 gitu ya? 0 itu kalau misalkan lu nggak datang tes sih. Gitu. Kalau datang terus nilai lu kecil ya mungkin 1 lah ya. Kayaknya jarang sih. Berarti nggak akan mungkin 0 lah ya? Nggak mungkin 0 kalau datang. Kalau lu nggak datang baru 0. Tapi kalau 9 itu juga possible kan? Bisa aja sih. Ya karena kan gue orang yang ngabis banget gitu kan. Ada orang yang pernah dapat 9 gitu. Mungkin di dunia yang jauh di sana lah ya. Oke. Tapi kalau rata-rata orang Indonesia mungkin lu kan sebagai ya bisa dibilang praktisi gitu sih. Lu udah berapa udah cukup lama lah ya. Praktisi kecantikan sih sebenarnya. Bukan IELTS bukan. Terus lu ngapain di sini ya? Iya untuk kecantikan IELTS. Gitu. Ya mungkin karena lu teman gua aja lu makanya kita ngobrol di sini. Daripada lu nggak punya bintang tamu kan. Oke. Susah kan bikin konten. Betul. Oke, kita back to the topic lagi. Jadi mungkin kalau gue sih dulu, gue inget-inget kalau pas zaman gue kuliah itu TOEFL gue tuh sekitar, nggak mau sombong nih ya, sekitar 570-an gitu. Itu kalau di equivalent. Itu lu sombong sih. Oke. Itu kalau di transfer atau di itu ke skor IELTS tuh berapa gitu? Itu harus, jujur sih gue nggak hafal ya maksudnya transkripsi dari satu konversinya gitu konversinya itu berapa itu harus kita lihat scale-nya gitu. Cuma 500-an 70 atau full ITP itu kan 677 itu udah lumayan tinggi sebenarnya. Mungkin ya kalau kira-kira ya bisa salah, pasti bisa salah karena ada tabel konversinya. Mungkin ya itu udah di 7 ke 8 IELTS. Wow, 7 ke 8. Ya mungkin bisa salah banget, bisa salah. Enggak, tapi kalau misalnya rata-rata orang Indonesia berapa sih? Kira-kira kalau misalnya ini variatif ya, kita harus research juga. Cuman dari beberapa jurnal yang dibaca, orang Indonesia tuh sebenarnya rendah, bisa di 4,5, bisa di 5,5, bisa di 5,0 gitu rata-ratanya. Berarti kalau misalnya lu bilang rata-rata segitu gitu kan. Terus kalau misalnya kayak mau study abroad atau mau tinggal di luar negeri kan, berarti kan ada standarnya kan sih mereka tuh berapa. Nah itu berapa tuh nilainya? Nah itu variatif juga gitu ya. Kita harus lihat college-nya, kita lihat universitas ya gitu. Kalau misalkan cuma college atau sertifikat biasanya 5,5 ya. 5,5 udah cukup gitu ya. Cukup gitu. Tapi tergantung sama kampus, tergantung sama universitas, sama negara juga mungkin settingnya berapa untuk keperluan visanya gitu. Kalau berarti misalkan kalau setara D3 di kita ya mungkin 5,5 cukup. Kalau udah di S1 ya ada yang minta 6, ada yang minta 5,5 juga masih ada gitu. Cuma kalau untuk S2 dia udah pasti banget nggak ada skor atau band kita bilang ya. Di IELTS itu nggak ada yang kurang dari 6.
speaking, listening, reading, writing itu nggak ada yang di bawah 6 harusnya. Oke, jadi mungkin si range score ini tuh kalau buat berapa purposes tuh beda. Kalau misalnya lu pengen ya D3 atau S1 buat kuliah di luar negeri ya itu range-nya antara 5,5 sampai 6 gitu. Tapi kalau lu mau studi lanjut kayak S2 itu standarnya 6 sampai 6,5. Oke, so let's say misalnya gue pengen S2 gitu di Birmingham, which is di UK gitu kan. Kalau UK kayaknya dia standar agak tinggi ya. Gue biasanya setting di student gue itu harusnya save-nya ke 7 lah. Gitu biar lu mau gimana juga bisa gitu. Jadi nggak usah mikirin kantor kalau mau ke universitas ini gue harus berapa ya, gue ke universitas ini harus berapa ya. 7 aja range-nya, pokoknya kita ke 7, nggak ada band yang di bawah 7 gitu aja. Kalau misalkan pun nggak ada ya jangan sampai ada band di bawah 7, misalkan 6,5 itu udah mepet banget 6,5 ya udah nggak usah turun lagi. Tapi itu possible gak sih? Kayak ibaratnya kan tadi lu bilang kan rata-rata orang Indo kan antara 4,5 sampai 5,5 ya. 5,5 ke 7 itu possible gak? Ya tergantung ya, karena kan proses learning ataupun proses belajar mengajar itu kan 50-50 dari teacher, 50 dari students. Teacher udah kasih semuanya, tapi kan itu put logic dari teacher. Si guru transfer logiknya ke studentnya ngerti apa enggak gitu, atau studentsnya masih eager. Ini kan bukan skill yang kita pelajarin ada polanya aja gitu, tapi nggak sepasti itu gitu loh. Ini abstrak ilmunya sebenarnya. Lu dikasih ilmu, tapi kalau nggak bisa mempraktekannya di luar kelas juga kan logiknya nggak ketransfer berarti kan. Intinya proses belajar mengajar kan 50-50 gitu. Kita harus lihat apakah 50 ditransfer dari teacher itu dipelajari dengan baik, 50%-nya dari si teacher, berarti kan 50% masuk ke si studentsnya. Proses ini nih yang agak sedikit tricky dan harus kerjasama sebenarnya antara student sama teacher. Tapi sepengalaman lu itu, coba lu bisa bilang nggak kayak lu pernah handle murid dengan band score berapa paling kecil? 3 pernah. 3. Nah itu terus pas di akhir program dia meninggal guanya. Berarti programnya berhenti. IELTS. Cuman ya itu kan tergantung eagerness dari si student sendiri gitu kan, masing-masing institusi setting berapa sih lu normal belajar kalau lu dapat skor sekian gitu kan. Ada yang 120 jam, ada yang 160 jam. Cuma kan itu agak lama ya. Kebanyakan institusi kan mereka harus mikirin it's a business, jadi harus balik lagi. Jadi ada yang mungkin cuman dapat 24 jam, ada yang mungkin 40 jam, 60 jam gitu. Jarang yang sampai ada 120 160 jam. Itu pun biayanya udah mahal sebenarnya kan, 40 jam, 20 jam gitu. Jadi proficiency itu preparationnya mahal sebenarnya. Bahkan bisa 2-3 kali lipat sih tes aslinya gitu. Maksudnya official tesnya lu bayar berapa, 3 jutaan gitu ya. Proficiency-nya mungkin bisa 3 kali lipat, 9 juta misalkan, atau 12 juta, atau bahkan hampir ada yang 20 juta gitu kan. Jadi ya tergantung. Gue batuk dulu ya. Iya. Silakan. Ya jadi kan berarti ya balik lagi sih kalau misalnya lu tiba-tiba ujuk-ujuk langsung gue mau tes IELTS kan kalau lu nggak ada persiapan juga kan ya pasti jelek kan ya. That's why mungkin itu alasannya kenapa sih harga buat preparation-nya itu mahal. Cuman kan nggak semua skill sebenarnya harus lu pelajarin. Kalau misalkan ada orang yang nanya ke gue, harus nggak sih ngambil proficiency test? Ya tergantung lu masalahnya ada di mana. Kalau misalkan masalahnya ada di speaking sama di writing, kan kebanyakan orang yang memang cuma kayak les-les bahasa Inggris biasa, terus ngomong sehari-harinya dianggap bisa aja, ya berarti kan lu nggak tahu nih kesalahan lu di mana. Karena itu skill yang salah itu tuh di writing sama speaking yang lu handle sendiri, karena lu nggak pernah tahu kapan lu salah. Dan betul. Lu butuh orang lain. Dan gak sekedar butuh orang lain untuk melihat writing lu sampai mana, speaking lu sampai mana, lu butuh orang yang ahli untuk buat ngasih feedback. Betul. Gitu ya. Kalau untuk listening sama reading kan lu tinggal cari buku yang mungkin kayak udah reputasinya bagus, terus lu tinggal lihat answer key-nya. Oke, lu dapat band berapa latihan itu masih bisa sebenarnya. Cuma kalau untuk writing dan speaking ya lu butuh orang harus ada input review. Gitu ya. Gitu. At least kalau misalkan lu nggak mau les, ya lu punya someone yang udah lu kenal dan dia bisa guiding lu supaya lebih baik gitu. Reviewnya membangun, berdasar, terus objektif, terus banyak itunya lah ya, pertimbangannya itu. Cuman siapa yang mau ngasih itu gratis kan pertanyaannya. Nggak ada sih. Gitu. Kecuali lu punya teman guru gitu mungkin ya. Itu pun nggak bisa fokus kan, maksud gua lu nanyanya juga serpian-serpian. Iya, pasti. Kalau lu belajar di dalam kelas kan pastinya lu bisa dapat sebuah pola belajar yang dari dasar, mungkin kalau misalkan mau butuh dari dasar, ataupun guru kan pastinya yang udah profesional, dia pasti ngelihat nih anak butuhnya di sini. Ya pasti sih gitu, dia bisa nganalisa gitu. Betul. Oke, sekarang kita balik lagi nih, mungkin tadi kita udah ngelebar banget kemana-mana.
Mungkin kita balik ke question pertama nih. So, IELTS itu kan tadi lu bilang ada 2 macam nih. Ya. Yang itu dia ada apa aja? Ada akademik sama general training. Yang general training buat kerja, yang akademik ya keperluan akademik ke sekolah. Ya berarti cuma sesimpel itu aja. Berarti IELTS ada 2 ya, aja. ada 2. Jangan sampai salah pilih, tapi kayaknya nggak mungkin ada orang yang salah pilih ya. Karena ketika lu mau ngambil tes-tes kayak gini sih, jangan main, walaupun lu punya duit, jangan main asal ambil aja gitu. Lu tetap harus research gitu. Tapi kan, ada-ada aja kan orang-orang yang, oke, gue mau ambil IELTS. Ya itu mungkin uangnya nggak berseri, kita nggak tahu gitu ya. Cuma kan konyol ya, maksud kayaknya nggak ada deh orang biar kata punya duit, nggak tahu ya, mungkin di belahan dunia lain gitu ya, di apa namanya, di Konoha mungkin kita nggak tahu. Di mana dia mungkin cuma sekedar pengen coba-coba aja akhirnya ngambil gitu, gue nggak tahu. Cuman itu kejadian yang menurut gue agak konyol sih. Walaupun lu punya banyak uang terus lu timbal asal ambil tes aja supaya pengalaman. Kan ada prediction test, banyak kok tempat yang menyediain prediction test. Kayak tadi juga kan menyediain prediction test yang menurut gue lumayan murah kan. Ya betul. Ya coba itu dibandingkan lu ngambil official testnya, udah lu harus nunggu lama, terus juga bayar lah ya kan. Iya, test centernya juga kan di Indonesia belum terlalu banyak gitu. Terus capek juga, pusing juga gitu ya, terus apa namanya, bisa banyak cost juga yang lo harus pikirin, nggak cuma tes duduk terus keluar juga gitu. Oke, berarti secara nggak langsung tadi dari jawaban lu sendiri tuh udah ngejawab question yang kedua nih. Which IELTS test should I take gitu. Tes IELTS mana nih yang harus kita ambil ya. Berarti ya lebih ke purpose lo gitu. Kalau lu buat kerja dan tinggal di negara yang berbahasa Inggris ya lu ngambil yang general training. Tapi kalau buat keperluan study abroad ya lu pakainya yang akademik. Ya, kalau misalkan lu mau kerja sih sepertinya gue lebih saranin untuk ambil TOEIC ya. Karena TOEIC juga kan. Tapi lu harus lihat sih lagi-lagi kalau lu mau ngambil tes ini tuh harus lihat kebutuhan lu apa. Kalau cuma sekedar pengen punya, pengen ada, ya gue saranin ambil akademik aja lah gitu maksud gue. Udah banyak institusi yang di Indonesia lu nggak peduli, pokoknya lu punya bukti kalau lu jago bahasa Inggris gitu. Cuman kalau ada spesifik institusi yang pengennya lu ngambil IELTS akademik ya, lu ngambil IELTS general training ya gitu. Tapi kebanyakan institusi, baik itu institusi kantoran ataupun institusi pendidikan, dia udah ngasih syarat lu harus ngambil apa, atau lu ada opsi lu bisa ngambil ini atau ini atau ini. Itu dengan range score sekian sampai sekian. Jadi memang lu udah terplan dengan baik gitu mau ngambilnya apa. Oke, jadi kan tadi kan IELTS ada 2 nih ya. Nah itu dia itu tingkat kesulitannya apakah sama atau beda? Soalnya sama. Soalnya kan gini kan, kalau yang buat study abroad kan emang buat apalagi kan namanya akademik gitu kan. Akademik apakah dia itu lebih susah? Soalnya kalau yang gue tahu nih, bahasa Inggris saya itu ada bahasa Inggris yang normal sama yang akademik. Itu tuh beda gitu kan. Apakah IELTS itu juga kayak gitu? Sebenarnya kalau dari tingkat kesulitan kan ini juga dibangun oleh institusi yang sama ya, si IELTS ini gitu kan. Jadi harusnya nggak ada perbedaan gitu. Kayak misalkan tingkat kesulitan ya sama-sama sulit gitu loh. Kita nggak bisa. Tapi sulit dan gampang itu kan juga relatif ya. Maksudnya nggak bisa dilihat secara objektif juga sebenarnya sulit dan gampang gitu. Cuman harusnya sih mereka dalam taraf yang sama. Cuma topik yang dibahas di dalamnya, bahasa-bahasa yang digunakan di dalamnya itu juga mungkin akan disesuaikan antara general training sama akademik. Oke, berarti ya cuman topiknya aja nih ya yang beda ya. Mungkin kalau yang gue bisa kasih secara subjektif itu gitu. Dan beberapa jurnal dan beberapa website yang kredibel lah ya, itu bisa dibilang seperti itu. Oke, terus pertanyaan selanjutnya itu IELTS ini berapa lama sih? 2 tahun lah ya. Itunya apa? Maksud gue ini bukannya itu. Kalau misalnya gue pengen ngambil IELTS nih, kan tadi lu bilang ada 4 skills nih yang dites. Berapa durasinya nih kalau misalnya gue ambil tes? Durasinya sih kalau untuk listening itu 30 menit. Untuk reading dulu ya, reading 1 jam, writing juga 1 jam. Speaking yang agak abstrak sih sebenarnya. Dia bisa 10 sampai 15 menitan. Oke. Gitu. Berarti nanti kalau pas listening dia itu tunggu deh. Gue masih bingung nih kayak IELTS itu dia kan kalau tadi kan TOEFL kan banyak ya, ada yang komputer, ada yang paper. Nah kalau IELTS ini dia apa sama kayak gitu juga? Sama-sama, ada yang computer delivered atau computer based, ada yang paper based. Cuman untuk yang computer delivered jadwal yang tersedia biasanya lebih banyak sih. Oke, yang komputer nih. Kalau yang paper agak lebih jarang gitu karena zamannya mungkin udah beda ya. Terus kalau preferable tuh lebih yang mana ya? Menurut lu lebih gampang yang mana? Nggak ada yang lebih gampang sebenarnya. Kebutuhan aja gitu. Kalau misalkan yang paper, lu kuat sama yang paper ya paper, terserah gitu. Atau mungkin lu nggak jadi terlalu buru-buru, pengen yang tradisional ya paper aja. Cuman kalau misalkan lu pengen buru-buru, jadwal lebih banyak, hasil tesnya lebih cepat keluar, yaitu yang komputer. Oh berarti yang komputer benefitnya lebih banyak ya? Dari segi
hasilnya cepet keluar, terus waktu tesnya, jadi waktu tesnya itu Sama. kita nggak bisa milih gitu ya. Oh, aku bisanya hari Senin jam 9 nih. Bisa. Oh, bisa kayak gitu juga. Itu kita bisa ambil Kayak sesuai booking. dengan ketersediaan jadwal, book dulu. Oh, berarti ya kan, berarti ada ketersediaan jadwal yang disiapin sama mereka, ada. baru kita milih gitu kan. Berarti nggak bisa jadwal suka-suka kita. Nggak bisa. Beda ya, beda kayak belajar di study berarti. Oh, promosinya cantik Iya ya. dong. Tadi sampai di itu. Apa? Kayak kalau yang komputer berarti kan benefitnya lebih banyak dibanding paper. Iya, kalau secara penjelasan gue tadi harusnya iya, cuman kan balik lagi itu kebutuhan. Tapi ada pros and cons-nya gak sih antara dua itu? Kayak ibaratnya, aduh tulisan gue jelek nih, apa nanti di Oh iya, benar. Kalau misalkan lu nggak yakin sama writing lu, ya mendingan ambilnya komputer aja. Gitu kan, karena kan semakin cepat kita nulis pakai tangan, semakin jelek tulisan kita. Oh iya kan, apalagi kan ada time limitnya ya. Oke. Terus kalau lu ngapus kan bisa jadi kertasnya sobek. Berarti ini sama kayak UN zaman dulu gak sih? Bisa jadi pas nggak lu boleh, ternyata saking semangatnya lu ngapus, meja lu tembus sampai bawah. Apa gitu ya. Atau dengan kecepatan cahaya gitu kan, kertasnya kebakar. Oke, kita lanjut ke question selanjutnya. Lu gitu sih. Oke, berarti kan tadi ya kalau misalnya gue sih zaman sekarang gitu kan, karena gue sebagai anak zaman sekarang banget. Tapi kok lu nggak gitu ya? Kok ngeliatnya enggak sih? Ya sebagai, ya kalau gue sih lebih prefer komputer gak sih, karena tadi concernnya pertama tulisan gue kayak ceker ayam gitu kan. Kalau misalnya nanti tulisan gue nggak kebaca, otomatis kagak kenilai dong ya. Harusnya sih secara logika examiner yang meriksanya ya. Oh, jadi ini bukan komputer yang meriksa? Kalau yang komputer base harusnya iya. Enggak, maksud gue yang paper. Yang paper ya ada examiner lagi, makanya nanti ketika di si paper itu ada examiner 1, examiner 2. Oh, jadi kalau nggak salah ada 2.347 orang yang meriksa gitu. Wow, panjang sekali ya. Banyak informasi hoax ya, bohong ya. Oke, jadi ya lebih ke komputer sih ya kalau misalnya itu buat mengurangi concern kayak tadi lah. Enggak, ya itu disesuaikan saja. Makanya ini kan subjektif gue. Butuh banyak sharing, butuh banyak research, butuh banyak berdoa, beribadah, makan makanan bergizi, tidur yang cukup. Mas, pintu keluar sebelah sana, Mas. Kayaknya bisa fokus lagi ya. Oke. Sebentar, ini kayaknya agak gelap ya. Nggak ada lampu apa di ruangan ini? Bentar, gue kode dulu. Lampu please. Jelek teknologinya nih. Oke. Nggak ada ngaruhnya kayaknya. Oke, tadi question terakhir itu kan dia berapa lama gitu kan buat tiap skill kan. Yang tadi lu bilang listening 30 menit kan, reading sejam, writing sejam, speaking 11 sampai 14 menit nih. Terus kalau yang gue denger tuh, gue kan belakangan kan tertarik gitu kan buat. Lu denger mulu, lu nggak pernah curhat, lu denger mulu. Enggak, karena gue orangnya lebih ke audio kinestetik sih. Oh gitu. Jadi gue sambil denger, gue sambil gerak-gerak. Speaking berarti ntar itu lu ngomong akan direkam gitu. Apanya? Format dari tesnya. Formatnya tetap interview, cuman untuk direkam atau enggak sih ya kalau misalkan dulu pada bisa lihat ke YouTube, banyak kan yang dari contoh itu mereka pasti ngerekam lagi karena ada beberapa markers yang harus ngecek. Oke. Gitu. Berarti itu pasti sama bule gak sih? Bule potan. native ya. Sama native. Oke, istilahnya native. Kan kita belajar bahasa Inggris, masa masih bule-bule. Bule itu ibu Cile. Ya, itu bahasa Jawa itu. Bule dan Pak Le. Bule ada bude. Gitu ya. Kalau yang bude itu yang bibi yang tua gitu. Oke. Sekarang kita lanjut nih. Mungkin kita sekarang ke spesifik masing-masing skill gak sih? Kan jadi kalau buat listening kan banyak banget gak sih variasi dari aksen buat bahasa Inggris gitu. Apalagi ada yang British gitu kan, ada yang American. Gimana British lu? British gitu. Kalau buat IELTS tuh dia gimana? Ya ini kan international test, berarti dia variety of test itu. Kalau misalkan kita ngomong listening, ya pasti lu akan sadar bahwa akan ada 2 aksen yang digunakan di sini. Ada aksen yang British sama ada aksen yang American. Gitu ya. Kebanyakan sih student gue komplain sama yang British English. Ya karena tadi gitu lah ya. Gitu. Oke, jadi aksennya itu ada kalau dari listening gitu. Cuman kalau misalkan banyak tes juga dia untuk speaking ya lu akan lihat banyak orang yang karena international test mungkin akan ada aksen-aksen tertentu yang muncul ya, kita nggak tahu. Namanya international test kan ada yang namanya variety of English gitu, yang kita nggak bisa bilang dia salah. Ya itu gue belajar sih dulu variety of English. Gitu. Kan Anda guru sebenarnya. Ya sebenarnya ngapain nanya ke saya? Ya di sini kayak balik lagi gimmick. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, does the IELTS listening tape provide instruction and pause? Jadi pas kita listening itu ada instruksi sama pause gak sih? Apa sama kayak pas gue UN gitu dulu. Jadi
gue dengerin aja terus jawab question from number 1 to 10 gitu. Oke. Habis itu cuman jeda berapa detik langsung mulai lagi audionya. Ini gue pengen coba buat jawab dulu masalah instruction ya. Instruction itu kan berarti setiap kali lu ngambil satu section akan ada instruction tertentu. Gue nggak mau jawab template yang ada di buku karena lu bisa cari informasi ini di internet banyak banget. Karena balik lagi IELTS itu informasi yang bener-bener datang secara populer gitu karena dia tesnya populer. Paling populer di antara tes-tes yang lain gue bisa bilang. Gue akan jawab secara pengalaman dan juga secara apa yang udah gue ajarin ke murid-murid gue gitu. Jadi kalau misalkan untuk instruction nggak cuma di listening aja ya, kita ngomongin di setiap section reading, writing dan juga speaking. Speaking sih instructionnya nggak terlalu banyak ya, pasti ada Anong yang ngasih tahu juga. Cuma untuk reading, listening sama writing pastiin di setiap soal itu di atasnya tuh ada instruction terkait limitasi kata, terus lu harus gimana gitu. Terus tipe soal ini lu harus ngapain? Karena kan ada tipe soal juga sebenarnya. Oke, gue tahu itu. Itu lu baca. Itu iqra. Gitu. Harus iqra. Itu pakai kol-kolah ya, kol-kolahnya pun kubro. Gitu. Jadi kol-kolah kubro tuh gini. Sorry. Jadi sekarang kita lanjut nih. Jadi kan kita balik lagi ke listening gitu kan. Kan tadi kan lu bilang ada yang paper based sama computer based. Tapi kalau menurut gue kan pengen pilih yang komputer nih. Tapi ketika gue listening, gue tuh pengen ada coret-coretan gitu. Apakah itu possible? Possible, dikasih coret-coretan. Atau kalau IBT juga sama dikasih coret-coretan. Gitu. Cuman ya coret-coretan itu kalau gue ngajar, gue selalu bilang fungsinya sebagai perpanjangan pikiran. Karena lu pasti punya jawaban-jawaban tertentu yang lu bingung. Ini ada 2 jawaban. Gitu kan. Gue harus pilih yang mana. Tulis aja dulu dua-duanya di coret-coretan itu. Nanti lu akan pikirkan lagi gitu. Yang jelas konsentrasi itu nggak boleh turun. Gitu. Berarti satu hal yang penting ketika lu listening adalah konsentrasi. Ya, konsentrasi. Enggak sih, nggak cuma listening, semua part lu harus konsentrasi. Tes itu harus konsentrasi. Enggak, tapi kan kalau listening kan kita harus concentrate sama 2 hal gak sih? Kita ngedengerin. Sebenarnya multitasking jatuhnya. Cuman ada tipe orang yang bisa kalau orang yang pakai tipe belajar audiotik itu susah untuk konsentrasi ke multitasking yang kayak gini, apalagi orang yang visual. Karena dia akan terdistract oleh banyak sekali gangguan visual yang datang dari kepalanya dia ataupun dari luar dalam tubuhnya dia gitu ya. Ya tetap harus dilatih konsentrasi mau gimana. Semua hal butuh konsentrasi kan, apalagi tes. Berarti tadi boleh ya, berarti kita siapin coret-coretan even gua computer based. Dikasih. Coretan. Berarti nanti kita kayak ada waktu buat transfer jawaban kita ke komputer. Ini uniknya dari yang paper dan juga komputer. Yang paper itu dikasih 10 menit, yang komputer cuma 2 menit. Kenapa? Karena transferring yang menulis tangan pasti kan lebih lama dong dibandingkan lu menulis dengan komputer, mengetik in this case gitu. Cuman satu hal yang harus gua kasih tahu, hati-hati sama tipu. Speed apapun maupun lu menulis yang secara paper ataupun yang komputer pastikan akan tipu kan. Itu cek tipu tuh paling pertama deh. Jangan pernah lu cuekin dulu tipu tuh. Berarti kalau misspelling itu tuh akan dianggap salah guys. Salah. Meskipun jawaban lu betul. Betul. Oke, berarti tadi tentang catatan ya, coret-coretan di listening. Nah, terus nih pas ketika hari tes, anggaplah gue udah booking nanti di hari Jumat besok nih. Gue selain bawa diri gue harus bawa apa aja sih ke tempat tes? Wah, ini question yang tricky ya sebenarnya. Identitas tuh yang mungkin paling gue ini. Cuma nggak pernah ada kasus kayak apa yang ketinggalan sih selama gue ngajar ya. Yang penting adalah identitas itu harus dibawa. Nggak, maksud gue kayak ibaratnya gue datang pakaian gue apakah harus kayak formal gitu, pakai taksido segala macam gitu enggak? Kalau bisa sih pakai yang proper aja ya. Berarti ya yang sesuai dengan pada martabat dan harkatnya. Berarti formal lah ya. Casual juga bisa. Casual berarti pakai kaos gini juga boleh gitu ya? Boleh aja harusnya. Terus pas ketika karena coba kita ngomongin pas gue mau tes speaking nih itu kan sama bule ya. Sama foreigner sorry. Nanti gue boleh bawa kayak tas minuman karena kan gue kan kadang-kadang gugup nih ya ketika ngomong. Gue boleh gak bawa air gitu, bawa aqua ke dalam. Sebenarnya hal-hal yang kayak gitu gue akan coba hindari ke student gue ya, untuk bawa-bawa hal-hal yang kayak gitu karena itu distracting dan untuk tesnya sepertinya tidak boleh gitu. Atau bawa yang seperti itu sebenarnya masuk ke dalam peraturan gitu. Di situ sudah tertulis bahwa bukan tertulis sih sebenarnya, ini gentleman agreement, gentleman rules gitu. Setiap tes ya lu harus bawa hal-hal yang dibutuhkan aja. Jadi
better untuk udah minum, udah ke kamar mandi, udah makan. Oh, berarti nggak boleh lu break minta ke toilet? Boleh, Sorry, boleh, sir, I want boleh, to go to the boleh toilet, sebenarnya boleh untuk break. Cuman kayak misalkan lu ada di partnya listening terus pindah ke reading, itu di perpindahan itu lu nggak boleh ke toilet. Sorry. Berarti ini nanti dia itu si tesnya itu skemanya lu ngambil listening, reading, writing, speaking itu dalam satu hari yang sama. Harusnya ya. Cuman bisa juga nanti speakingnya, dulu sih ada informasi bahwa speakingnya juga bisa diambil di area lain ya. Cuman kebanyakan orang ngambil dari yang sama. Iya sih. Karena ngapain Iya bolak-balik. benar, capek juga sih. Karena kan kita harus datang ke test center kan. Yes. IELTS tuh nggak ada yang online. Mahal bos. Ya betul sih. Apalagi sekarang ada ERP ya. Apa tuh? Oh maaf dia nggak update guys. Oke kita move on aja lanjut. Oke jadi tadi secara nggak langsung kita udah ngejawab question yang itu. IELTS itu bisa diselesaikan dalam satu hari atau enggak? Udah gitu dong. Udah. Videonya udah selesai? Belum, santai. Terus tadi itu juga secara nggak langsung udah ngejawab question apa sih yang bisa kita bawa ke Oh enggak, itu tadi gue IELTS belum test jelasin masalah yang kalau mau ke toilet. Gitu. Iya. Kalau mau ke toilet, lu dikasih kalau misalkan ada part reading udah mulai, lu mau ke toilet lu dikasih di part reading itu mulai. Oh berarti per skills berhentinya. Bukan pas peralihan. Yang secara otomatis kalau lu nggak bijak dengan urusan toilet lu ya lu harus kehilangan waktu lu untuk ke toilet. Iya sih. Gitu kan. Jadi konyolnya tuh setiap kali gua ngajar gua akan bilang kalau bisa di hari tes lu cukup tidur, jangan berantem sama pacar lu, utang lu lunasin, cicilan lu lunasin. Wah. Gitu ya. Banyak ya yang harus disiapin ya. Sarapan dengan baik gitu ya. Habis itu baru lu urus urusan lu lagi. Gitu. Nih di sini cukup berisik, mikrofonnya kena nggak nih? Enggak sih, kayak gue tahu sih. Ya, nanti kita coba lihat ya. Oke, mungkin dari question gue kebetulan udah habis nih. Lu mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Apa ya? Gitu doang videonya berarti? Iya. Ya ampun, gue pengen lebih panjang lagi sih sebenarnya. Ya, kalau mau lebih panjang lagi ya nanti kita cari topik baru lagi ya. Kalau ya udah deh. Gitu. Ini juga videonya kayaknya nggak bagus-bagus banget ya. Ya, kan emang tujuannya kan kita bukannya masalah bagus atau enggak sih videonya. Ini kan isinya guys. Tapi isinya juga nggak bagus juga. Iya, makanya. Terus ngapain kita bikin video? Kita kan seru-seruan aja biar jadi konten kreator. Saya jauh loh. Saya tuh datang jauh-jauh buat kesini. Diundang sebagai bintang tamu. Oke. Segini doang videonya. Oke, sekian video kali ini. Sebelum teman saya makin marah-marah. Oke, see you guys on the next video.